Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim layanan rehabilitasi medik RSUD Sekarwangi Cibadak Sukabumi yang dikepalai oleh Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik saya sendiri Dr. Marina Indriasari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, FINEM Diploma Siptak. Kemudian saya didampingin oleh perawat rehabilitasi medik yaitu Ibu Widi Lestari AMD CAP dan tim kami yaitu fisioterapis antara lain Bapak Enggi AMD Fisioterapi, Ibu Risna AMD Fisioterapi dan Ibu Eni Sulistyawati AMD Fisioterapi. Beserta terapis wicara yaitu Bapak Raditya AMD Terapi Wicara dan terapis okupasi yaitu Bapak Indra AMD Okupasi Terapi. Pelayanan rehabilitasi medik ini yaitu bertujuan memberikan layanan kesehatan terhadap penderita yang mengalami gangguan fisik maupun fungsi yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit atau penyakit maupun cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, dan rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Adapun pelayanan yang diberikan di unit di instalasi rehabilitasi medik RSUD Sekarwangi Cibadak ini antara lain yaitu adanya layanan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang melakukan asesmen, uji fungsi, observasi, dan tindakan sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian terapi fisik yang melakukan keterapian fisik terhadap motorik kasar oleh fisioterapis dan pelayanan terhadap perbaikan motorik halus ataupun kemandirian serta untuk melakukan aktivitas keseharian oleh terapis okupasi. Kemudian layanan untuk penderita gangguan menelan, fungsi kognitif dan kemampuan komunikasi akan dilakukan oleh terapis wicara. Kemudian kita juga melayani pengadaan ortostik dan prostetik. Kemudian kita memberikan layanan home program. Layanan ini bertujuan untuk memberikan keoptimalisasian fungsi kepada pasien penderita penyakit ataupun cedera secara psikis, fisik, dan psikologis. Di instalasi rehabilitasi medik ini yaitu layanan oleh dokter SPKFR dapat melakukan tindakan high intensive laser yaitu untuk mengurangi rasa kebas atau baal di telapak kaki dan nyeri di kaki pada penderita neuropatik diabetes mellitus. Akan kami kerjakan tindakan high intensive laser pada pasien dengan neuropati diabetikum mellitus. Prop sudah disiapkan oleh perawat kami dan kami akan melakukannya tindakan terapi tersebut. Tindakan ini tidak menimbulkan rasa sakit dan dapat dilakukan sebanyak dengan frekuensi seminggu 2 kali sampai 6 kali dan bisa dilakukan sampai 3 seri sehingga dapat menghasilkan hasil treatment yang optimal sehingga penderita tidak akan merasakan rasa kebal kembali dan kemampuan tungkainya akan kembali seperti fungsi normalnya. Kita hari ini akan melakukan tindakan fisioterapi ya, elektrikal stimulasi atau stimulasi listrik pada pasien post-stroke. Sisi kanan hemiparese dengan gangguan berjalan. Alatnya menggunakan elektrikal stimulasi. Dosisnya setengah jam pada bagian sisi tubuh kanan pasien. Dilakukan rutin seminggu 2 kali. Tadinya pasien tirah baring, sekarang udah bisa duduk, berdiri, jalan menggunakan tongkat. Sekarang kita memperkenalkan alat inframerah. Semua mungkin udah tahu ya, hampir semua pasien pernah merasakan alat inframerah ini. Kadang pasien pun memiliki di rumahnya masing-masing yang portable ya. Inframerah ini penetrasinya hanya sampai kulit dan di bawah kulit epidermis. Jadi kegunaannya biasanya untuk meningkatkan metabolisme, untuk melancarkan peredaran darah dan relaksasi otot. Contohnya pada nona Tina ini terjadi gangguan di saraf 7 menyebabkan Bell's palsy. Bukan stroke, kadang pasien lain itu, pasien-pasien awam itu menyebutnya stroke.
karena wajahnya mencong. Tapi ini bukan, pasien Bell's palsy itu berbeda dengan stroke karena dia saraf tepi ya, perifer. Jadi ini bisa sembuh total. Kita beri infrared, setelah itu baru kita electrical stimulasi. Hangat ya? Oke. Cukup ya. Jaraknya 30 cm, waktunya 15 sampai setengah jam, tergantung derajat parahnya Bell's palsy-nya, kayak mencongnya, baalnya gitu. Sekarang kita lagi di ruang gimnasium ya. Sekarang instalasi rehabilitasi medik memiliki ruang gimnasium, terhitung cukup lengkap ya. Kita bersatu dengan ruangan sensorik integrasi. Sebelah kanannya kita ada ruang gimnasium. Dilihat dulu aja Pak. Udah lumayan lengkap. Kebetulan di sini ada pasien. Kita lagi menangani pasien dengan Bapak siapa Pak namanya? Pak Ahli. Bapak ini ada gangguan jalan dikarenakan saraf kejepit di pinggang. Biasanya setelah kita lakukan modalitas tadi, setelah di MWD dan stimulasi, biasanya pasien diberikan latihan jalan di paralel bar seperti ini. Ini untuk menjaga keseimbangan, koordinasi, dan sensori pasien gitu. Fungsinya supaya pasien lebih aware ketika dia berjalan, karena tadinya dia sakit pinggang menjalar. Setelah di fisioterapi, badan rileks, baru beliau latihan, badannya lebih fit lagi, staminanya bagus juga. Saya Rizna, sebagai fisioterapis di rehabilitasi medik Rumah Sakit Sekarwangi. Saya akan menjelaskan fungsi alat ini, namanya adalah TENS. Nah, fungsinya untuk salah satunya menstimulasi saraf, seperti ibu ini, ibu Imelda ya Bu ya, yang terserang stroke. Nah, ini fungsinya untuk menstimulasi saraf salah satunya. Yang kedua bisa untuk mengurangi nyeri bila mana ada nyeri, misal kayak di bagian sininya di bahunya biasanya kan suka ada kaku karena ototnya spasme kayak gitu, atau misalkan yang penyakit pinggang dan lain sebagainya gitu. Hari ini Fayas, salah seorang pasien di RSUD Sekarwangi, sedang melakukan terapi sensori integrasi guna menstimulasi untuk sensori perkembangannya. Keluhan terutama dari orang tuanya, perkembangan anak kurang optimal, dan anak saat ini tuh mengalami gangguan penglihatan, kemudian juga masih belum bisa berjalan sesuai dengan perkembangannya. Untuk di sensori integrasi sendiri, saya melakukan stimulasi yang berupa untuk stimulasi taktilnya atau sensori basicnya di sana, kemudian kemampuan vestibular, sekaligus proprioseptifnya, guna meningkatkan kemampuan sensorik anak gitu. Ya, Fayas. Untuk Fayas saat ini kita melakukan terapi yang berhubungan dengan pemahaman dasarnya, guna anak kemampuan pemahamannya dapat meningkat. Seperti pemahaman, Fayas, ambil. Oke, sini Fayas, masukkan. Nanti pemahaman dasar anak, ambil, masukkan Fayas. Lagi. Coba berhitung dari 1 sampai 50. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3, 4, 5. Genep 7, 8, 9, 10. 11, 14, 15. 11. 11, 12. 13, 14, 15, 41, 42, 43, 44. Ya, Salah. 44. 45. 44. 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50. Ya, betul. Hebat. Lihat gambar ya, sebutkan nama gambarnya ya. Non. Kiwi. Kiwi. Ini. Melon. Ini. Pepaya. Ini. Apel. Ini. Pisang. Ini. Samangka, strawberry. Ya, tos dulu. Oke, itulah terapi wicara yang dilakukan di RSUD Sekarwangi. Selain tindakan untuk melatih kemampuan bahasa pada anak, terapi wicara juga melayani pasien dengan gangguan suara, artikulasi,
gangguan menelan, dan gangguan irama kelancaran. Kami melayani pasien-pasien yang berada atau berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi maupun Kota Sukabumi dan sekitarnya. Kami menerima rujukan dari BPJS ataupun pasien umum dari fase 1 ataupun secara pribadi dari pasien itu sendiri, dari masyarakat atau dari klinik swasta dan praktek dokter mandiri. Kami akan memberikan layanan yang terbaik dengan fasilitas kami yang terlengkap sehingga dapat memuaskan segala pihak dan dapat memberikan kesembuhan yang sangat optimal. Kami tunggu kedatangan ataupun rujukan dari para dokter ataupun dari fasilitas kesehatan ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih atas perkenalan kami. Sampai ketemu lagi di instalasi rehabilitasi medik RSUD Sekarwangi Cibadak Sukabumi.